Ampun ya. Ya ampun, Bu Galuh. Oke, enggak apa-apa wes. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galuh. Waalaikumsalam Bu Citra. Selamat malam. Selamat malam Bu Citra. Apa kabarnya nih, Bu Galuh? Alhamdulillah baik. Bu Citra Baik. sendiri? Alhamdulillah, baik juga. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu malam ini. Kita akan coaching sebentar, nggih, Bu Galuh. Iya. Baik, Bu Galuh, pada malam hari ini ingin membicarakan apa nih? Malam ini sebenarnya saya pengen ngomongin soal pembelajaran diferensiasi. Jadi saya beberapa hari ini sudah menyiapkan untuk pembelajaran diferensiasi yang rencananya akan saya lakukan untuk pertemuan depan. Dan sebenarnya sih saya sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi di kelas-kelas sebelumnya. Dan itu pun dengan persiapan yang sangat lama kalau menurut saya dan menguras tenaga juga. Belum lagi dengan tugas guru selain mengajar. Apa memang benar ya pembelajaran diferensiasi itu serumit ini? Baik. Jadi Bu Galuh sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Wah, menarik sekali. Bu Galuh bertanya, apa benar pembelajaran berdiferensiasi serumit itu ya? Ngaten nggih. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Galuh dapatkan di akhir percakapan singkat yang kita lakukan kali ini? Saya pengennya apa ya? Jadi saat saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi, saya tidak terlalu menghabiskan tenaga saya sebelum praktek. Maksudnya sebelum pembelajaran nanti. Jadi intinya bagaimana ya cara agar saya bisa menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran diferensiasi itu tanpa harus menyusahkan saya atau istilahnya saya bisa menikmati proses itu, Bu Citra, gitu. Oke. Kalau menurut Bu Galuh sendiri, pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dinikmati itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya sih ya persiapannya tidak memberatkan saya dan sesuai dengan kemampuan saya sendiri, gitu sih. Baik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang persiapannya tidak memberatkan guru dan sesuai dengan kemampuan guru. Itu juga sebenarnya bisa ya tetap optimal untuk pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kalau itu kayaknya benar sih Bu Citra. Jadi bisa dinikmati guru, juga dinikmati siswa juga. Baik, sebetulnya apa sih yang sekarang mungkin membuat Bu Galuh tidak menikmati prosesnya itu? Ya saya harus menyiapkan segala kebutuhan itu semua. Contohnya, misal diferensiasi konten gitu ya. Berarti kan saya harus menyiapkan sumber belajar yang menarik bagi siswa, di mana siswanya kan juga banyak gitu. Jadi mestinya setiap siswa juga memiliki minat yang berbeda-beda kan Bu. Jadi saya kewalahan dalam menyiapkan sumber-sumber yang menarik bagi siswa saya. Oh, begitu. Baik.
Kalau misal besok akan, pembelajaran berdiferensiasi di kelas, reaksi Ibu Galuh bagaimana? Biasanya ya, saya membuat sumber belajar yang saya bisa. Misal yang paling mudah itu yang bisa ditemukan ya buku teks. Buku teks itu kan umum ya. Kemudian, ada video pembelajaran, eee, dan video pembelajaran itu atau video penjelasan tentang materi itu biasanya juga saya carinya di YouTube. Kemudian, membuat infografis, poster, dan lain-lain. Dan, yang sebenarnya ya itu membuat saya cukup, eee, lelah sih. Ya bisanya itu, tapi kalau itu terus sumbernya, siswa juga bosen kan Bu nanti. Oke. Nah, Bu Galuh sendiri pengennya gimana nih kalau ternyata siswanya bosen dengan bentuk sumber belajar yang itu-itu saja? Ya seharusnya sih saya menyediakan sumber belajar yang baru dan unik bagi, mereka sehingga bisa menarik minat mereka untuk belajar. Tapi saya butuh waktu dan, apa ya, effort yang tinggi kalau harus menyediakan sendiri sebanyak itu. Oke, jadi menyediakan sumber belajar yang benar-benar fresh dan baru buat siswa ya. Kalau Iya, sekarang ada kondisi seperti itu, di mana Ibu harus menyediakan sumber belajar yang baru dan unik, tidak itu-itu aja, dan tentunya dengan melihat kemampuan yang dimiliki Ibu sendiri. mungkin, di samping saya membuat sumber belajar versi terbaik saya juga bisa membuat, suatu proyek yang akan saya lakukan juga di kelas-kelas. Mungkin itu ya. Oke, jadi intinya selain Ibu membuat sumber belajar versi Ibu, Ibu juga akan memberikan proyek ya untuk anak-anak yang nantinya bisa digunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Ada lagi yang menurut Ibu yang bisa dioptimalkan dari segi apapun misalnya? Membuat diferensiasi produk sepertinya juga bisa ya Bu ya. Nanti setiap siswa akan saya bebaskan untuk mengekspresikan pemahaman materi yang didapat dalam sebuah karya terbaik versi mereka masing-masing. Dan hasil produk mereka pun sepertinya akan bermanfaat bagi kedepannya juga ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin Ibu lakukan? Sepertinya itu dulu deh Bu. Oke, memanfaatkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kapan rencananya Ibu Galuh ini akan mencoba memberikan diferensiasi produk yang diharapkan tadi? Yang paling mungkin sih pertemuan besok bisa langsung saya coba, tapi dalam satu kelas terlebih dahulu sih. Kalau satu kelas berjalan lancar dan sesuai harapan saya, berarti itu bisa jadi solusi buat saya. Jika ternyata di luar ekspektasi, maka saya harus bisa mengatur waktu, membuat sumber belajar yang baru dan unik. Begitu sih. Oke, mungkin ada yang bisa membantu panjenengan untuk mengembangkan kemampuan Ibu membuat sumber belajar yang baru dan unik? Adakah yang membantu?
Sepertinya ada sih rekan kerja saya, ada rekan kerja saya yang, cukup menguasai teknologi terkini. Jadi nanti saya bisa minta tolong, rekan saya itu untuk membantu saya mungkin dalam, membuat sumber belajar. Baik, berarti ada rekan kerja yang bisa diajak untuk, berkolaborasi atau intinya nggih. Aduh ini sayang sekali, waktu kita sudah mau habis nih Bu Galuh, padahal, eee, inginnya lebih banyak lagi ini perbincangan ini nggih. Sampai pada titik ini, apa yang Bu Galuh dapat dari percakapan kita ini? Eee, al Saya bisa lebih memaksimalkan pembelajaran diferensiasi di kelas, dengan memanfaatkan proses pembelajaran diferensiasi itu sendiri, supaya saya tidak kewalahan lagi dalam menyiapkan sumber belajar, khususnya sumber belajar yang baru ya dan unik untuk siswa-siswa saya. Terus, saya juga bisa minta bantuan pada rekan kerja saya, untuk membantu dalam membuat, sumber belajar, eee, versi terbaik saya, begitu. Oke, baik Ibu Galuh, terima kasih banyak loh. Saya ini mau bertanya nih, untuk minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Ingin tahu bagaimana hasil dari rencana, berdiferensiasi produknya ini, sehingga, Ibu tidak merasa kewalahan lagi dan mudah-mudahan lancar ya Bu, untuk rencana pembelajaran berikutnya. Oke Bu Citra, sampai jumpa pada minggu depan ya. Baik. Amin, terima kasih banyak, doa-doa Bu Citra dan motivasinya tadi. Baik, Ibu Galuh, kita ketemu lagi minggu depan nggih. Terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu untuk Bu Galuh. Saya Amin. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra. Sama-sama Bu Galuh.